Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Haris Pratama Teguh selaku dosen pembimbing sejarah peradaban Islam dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang perang salib. Baiklah, kita awali diskusi kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nama saya Ahmad Al-Hafiz, NPM 1951010244, akan menyampaikan materi pertama yaitu tentang terjadinya perang salib. Perang salib adalah sebuah peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang yaitu antara tahun 1095 sampai dengan 1291 Masehi. Perang salib adalah peperangan yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Muslim di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Perang ini didorong dendam sejarah karena khalifah Islam dan dinasti-dinasti Islam melakukan ekspansi hingga mencapai dunia Eropa. Secara sepintas perang ini terkesan sebagai perang agama semata, tetapi kalau dilakukan analisis, sesungguhnya penyebab terjadinya perang salib itu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor agama. Ketika dinasti Saljuk berkuasa menjalankan roda pemerintahan dinasti Abbas, dinasti Saljuk dapat mengembangkan kekuasaannya sampai ke daerah-daerah Bizantium. Dinasti Saljuk dapat merebut Bait Al-Maqdis dari dinasti Fatimah yang berkedudukan di Mesir. Sejak itu penguasa menetapkan beberapa peraturan bagi umat Kristen yang ingin berziarah suci ke Bait Al-Maqdis, yaitulah Paus Urbanus II berseru untuk melakukan perang suci yang dikenal dengan perang salib. Bagi orang-orang Kristen, dengan melakukan ziarah ke Bait Al-Maqdis itu dapat menghapuskan segala dosa dan memperoleh kebahagiaan abadi. Yang kedua itu ada faktor politik. Faktor politik juga faktor yang sangat kental sebagai penyebab terjadinya perang salib ini, yaitu terutama sejak dinasti Saljuk dapat memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Bizantium setelah pertempuran Munzikar tahun 1071 Masehi telah mengancam kota Konstantinopel sendiri, sehingga Kaisar Alexius I terpaksa meminta bantuan Paus Urbanus II dan raja-raja Eropa Barat untuk melakukan peperangan yang kemudian mereka sebut dengan perang suci itu. Yang kedua dan yang terakhir itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah bahwa para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Veneria, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Untuk itu mereka rela menanggung sebagian dana dari perang salib itu sendiri. Hal ini dimungkinkan karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di timur melalui jalur strategis tersebut. Tentu hal itu bisa mereka kuasai apabila pihak Kristen Eropa memperoleh kemenangan dalam peperangan tersebut. Dalam perang salib ini, mayoritas masyarakat Eropa ikut andil dalam peperangan ini, baik dari segi rakyat, raja, bangsawan, petani, dan segala elemennya ikut untuk ikut dalam partisipasi perang ini. Dengan kata lain, perang salib ini bangsa-bangsa Eropa merupakan perekat kesatuan moral. Gema perang salib dengan demikian sangat kuat di Eropa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yipi Randika, NPM 1951010259. Di sini saya ingin menjelaskan tentang periodisasi perang salib. Peperangan salib yang terjadi hampir 2 abad menjadikan para sejarawan berbeda satu dengan yang lainnya dalam pembabakannya. Ahmad Salibi misalnya menetapkan periodisasi itu atas 7 periode. Sementara itu, Philip Kahiti menganggap perang salib berlangsung secara terus-menerus dengan kelompok-kelompok yang bervariasi, yang kadangkala berskala besar dan tidak jarang pula berskala kecil. Penulis juga membagi periodisasi perang salib ini ke dalam periode saja yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu periode pertama pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Periode pertama ini
Kaisar Alexius I Bizantium bekerjasama dengan Paus Urbanus untuk membangkitkan semangat umat Kristen. Paus kemudian berpidato di Clermont, Prancis tahun 1095 Masehi. Pidato ini merupakan pidato yang paling berkesan sepanjang sejarah yang telah dibuat Paus. Pidato ini bergema ke seluruh penjuru Eropa yang mengakibatkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengadakan penyerbuan. Selanjutnya, gelombang pasukan salib berikutnya sudah merupakan pasukan yang disiplin. Pasukan ini dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini lebih merupakan ekspedisi militer yang terorganisasi secara rapi. Mereka berhasil menduduki Yerusalem pada tanggal 7 Juni 1099. Di samping itu, mereka juga berhasil merebut Tripoli, Syria, dan Uka. Bisa dikatakan bahwa pasukan Godfrey ini sangat sukses dalam ekspedisinya. Dengan kemenangan pasukan salib ini, maka kemudian orang-orang Kristen dapat membuat kerajaan-kerajaan di wilayah timur. Kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Bait al-Maqdis dipimpin oleh Godfrey, Edessa diperintah oleh Balduin, dan Tripoli di bawah kekuasaan Raimon. Periode awal ini merupakan periode kekalahan umat Islam karena terdapat sejumlah kawasan yang menjadi taklukan pasukan salib. Yang kedua, periode kedua 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini dikatakan sebagai periode reaksi umat Islam atas pasukan salib. Dalam periode ini, beberapa wilayah kekuasaan Islam jatuh ke tangan kaum salib yang mengakibatkan bangkitnya kesadaran umat Islam untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka dalam berbagai serangan balik yang dilakukannya. Ia berhasil membebaskan Damaskus tahun 1147 Masehi, Antioquia tahun 1149 Masehi, dan Mesir 1169 Masehi. Baik Imanuddin Zaki maupun Nuruddin Zaki memiliki peran penting dalam mengusir pasukan salib. Yang ketiga, periode ketiga 1193 sampai 1291 Masehi. Periode ini kerap disebut sebagai periode perang kecil-kecilan. Disebut demikian karena yang muncul ke permukaan disebabkan oleh suasana perang lebih banyak dilatar belakangi oleh ambisi kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materi, bukan motivasi agama. Tujuan utama mereka yang semula untuk menaklukkan Bait al-Maqdis seolah-olah terlupakan. Di antaranya adalah ketika pasukan salib mempersiapkan menyerang Mesir pada tahun 1202 sampai 1204 Masehi, tetapi ternyata mereka membelokkan haluan menuju Konstantinopel. Kota ini direbut sambil melakukan berbagai penjarahan terhadap penduduknya. Kemudian upaya untuk merebut kembali Bait al-Maqdis dengan menguasai dua pusat penting, Mesir dan Asia Kecil, yang dilakukan melalui pendaratan Raja Louis dari Prancis di Mesir tahun 1249 dan ekspedisi ke Tunisia tahun 1270 yang ternyata dapat dipatahkan oleh pihak Muslim dengan mudah. Dengan demikian, meskipun perang salib telah berakhir, namun usaha mereka untuk menguasai Bait al-Maqdis tidak membuahkan hasil. Dan peperangan salib ini dianggap selesai secara total pada tahun 1291, yang berarti bahwa peperangan salib ini berlangsung selama 2 abad kurang 4 tahun, yaitu 1095 sampai 1291 Masehi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nin Septiani, NPM 19510100272. Baik, saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perang salib. Yang pertama, kebencian umat Kristen dan dendam yang dipendamnya akibat kekalahan tentara gabungan Romawi yang terdiri dari tentara Romawi, Gus, Prancis, Armenia, dan lainnya. 2. Dinasti Seljuk ketika menguasai Bait Maqdis
menerapkan peraturan yang ketat bagi umat Kristen yang akan berziarah ke Bait al-Maqdis. Ketiga, ekspansi beberapa dinasti Islam yang memasuki Eropa atau Spanyol, khususnya Sicilia, dan kemudian menguasai kota-kota lain di Spanyol telah memunculkan dendam sejarah bagi umat Kristen. Yang keempat, ancaman kekuatan dinasti Seljuk telah membuat kaum Kristen Romawi dan Yunani ketakutan sehingga menghimpun kekuatan bersama untuk melawan tentara Islam. Yang kelima, dendam atas penghancuran gereja Holy Sepulchre yang didirikan atas kuburan Yesus di Palestina dan pembakaran salib di Mesir oleh Khalifah Al-Hakim dinasti Fatimiyah, serta penangkapan terhadap para pimpinan gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriati, NPM 1951010240 sebagai pemateri keempat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Andini Septiani, yaitu yang ke-D, akibat Perang Salib. Pada akhirnya, Perang Salib dimenangkan oleh umat Islam. Namun, umat Islam mengalami banyak kerugian karena peperangan tersebut terjadi di wilayah Islam. Selain itu, orang-orang Kristen memperoleh keuntungan dan pengalaman yang cukup berarti, baik dari kebudayaan dan peradaban Islam. Misalnya, mengetahui kemajuan dunia intelektual di wilayah Islam, industri, irigasi, persenjataan, dan lainnya. Pada bidang perindustrian pula, pasukan salib banyak menemukan kain tenun dan peralatan tenunnya, sehingga mereka mengimpor sejumlah kain dari timur dari seperti satin dan damas, serta berbagai jenis parfum pengharum ruangan. Demikian juga sistem pertanian seperti model irigasi serta tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Selanjutnya, pada bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik penggunaan bahan peledak dan melatih burung merpati untuk mencari informasi militer. Tetapi meskipun banyak mendapatkan keuntungan, banyak pula ilmuwan Kristen Eropa dari abad ke-12 sampai abad ke-14 memberikan informasi yang salah mengenai Islam, yang memungkinkan orang-orang Kristen untuk meyakini keunggulan mereka sendiri. Persepsi umat Islam dengan Eropa akan Perang Salib juga berbeda. Umat Islam menganggap Perang Salib sebagai perang politik, sedangkan Kristen Eropa menganggap Perang Salib sebagai perang agama. Itulah yang menyebabkan hubungan antar dua kaum itu tidak harmonis. Tetapi upaya yang dilakukan oleh para tokoh agama dan kaum intelektual sudah mulai tampak hasilnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.